Selamat malam semuanya. Ya, ini FTOK edisi 3 Juni 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar FTOK edisi kemarin 2 Juni 2024. Ada beberapa yang akan kita bahas sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Oke. Kita langsung mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari FTOK, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG hari ini. IHSG rebound, naik hampir mungkin 1% lebih ya. Namun penutupan masih di 7036 yang merupakan support sebelumnya, sekarang ini diuji sebagai resisten. Kebetulan penutupan di situ dan seperti yang Anda lihat belum merubah apapun ya. Kenaikan rebound hari ini yaitu terjadi rebound yang wajar gitu ya, dalam proses turun tentunya. Masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stoko. Jadi untuk rebound potensinya adalah di resist pertama 7130 sampai dengan 7020. Di situ merupakan area resisten yang mungkin saat ini sedang diuji. Resist baru, sebelumnya adalah support. Kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, Pak F tolong bahas saham BNKA. Rencana mau cicil beli buat investasi. Apakah sekarang sudah bisa masuk? Terima kasih banyak Pak. Baik, BNKA, kita cek dulu bagaimana fundamentalnya ya. Harga sahamnya lagi turun. Kita akan lihat nanti menggunakan time frame jangka menengah panjang tentunya. Namun sebelum ke sana, kita perlu melihat bagaimana kondisi fundamentalnya. Secara pertumbuhan bisa dikatakan pertumbuhannya cukup positif di setahun 2 tahun terakhir ini. Setelah Covid, pertumbuhannya sedikit bisa dikatakan mulai kembali ya. Kinerjanya sudah mulai melewati kinerja pra pandemi. Revenue di atas 25,9 triliun, di atas 26 T, yang itu berarti sudah all time. Kemudian secara laba memang bisa dikatakan cukup cepat recovernya ya. Pertumbuhannya juga bisa dikatakan cukup stabil dan konsisten. Secara profitabilitas memang mungkin CIMB bukan yang paling signifikan secara margin, namun secara kestabilan saya rasa ini juga cukup baik ya. Kita lihat dari kestabilan profitabilitasnya ya, dalam beberapa tahun ini mengalami peningkatan dan cukup bagus secara profitabilitas. Memang ada yang lebih bagus sih dari ini ya. Misalkan kita katakanlah saham yang saat ini sedang turun ya, bank-bank big caps gitu ya, mungkin itu juga bisa menjadi pertimbangan ketika kita mau berinvestasi. Pilih mumpung saat ini saham big caps turun, apakah kita membeli CIMB atau big caps, karena ya itu berbeda ya. Kita lihat dari market capnya hanya 42 triliun, jadi sangat jauh ya dengan saham-saham big caps gitu. Jadi secara fundamental saya katakan layak. Namun layak itu kita perlu melakukan studi komparatif. Kita harus melakukan perbandingan apakah saat ini lebih baik memilih saham ini atau yang lainnya gitu ya. Secara kelayakan layak, tetapi sekali lagi step selanjutnya adalah membandingkan. Ketika kita melihat barang bagus, yang kita harus lihat adalah industrinya seperti apa, sektornya seperti apa, apakah dia berada di posisi yang unggul atau tidak unggul, secara harga sahamnya seperti apa. Kita lihat secara teknikal, kita menggunakan time frame jangka panjang. Saham ini sudah turun juga ya, sebenarnya dari puncak kenaikannya sudah turun sekitar 19%. Namun penurunan ini masih menyisakan risk berapa banyak? Sekitar 25%. Kalau kita merujuk dari pergerakan harga, timing terbaik masuk di saham CIMB ini adalah ketika harga bergerak turun di bawah EMA 60. EMA 60 saat ini turun di bawah 1.300. Sedangkan harga saat ini masih di 1.700. Jadi kalau Anda mau masuk secara
bertahap, minimal Anda bisa menunggu saham ini turun ke bawah 1.600 sampai dengan 1.500. Dengan catatan ya, dengan catatan sekali lagi, saham ini adalah satu-satunya yang bisa kita beli saat ini. Ya, saya sarankan melakukan studi komparatif. Bandingkan pertumbuhan dengan saham big caps, bandingkan profitabilitasnya dengan saham big caps, bandingkan risknya dengan saham big caps. Itu yang sangat perlu kita ketahui sebelum kita memilih sebuah investasi atau sebuah saham untuk investasi. Itu yang perlu kita lakukan setelah menonton Yift Talk ini. Begitu. Jadi untuk harga saat ini masih relatif cukup tinggi. Menurut saya seperti itu. Secara fundamental layak, tetapi secara harga masih relatif tinggi. Selamat sore Pak Yev, mohon dibahas saham Elsa untuk invest jangka panjang. Kapan waktu yang pas untuk entry? Tentunya saya tidak bisa menjawab waktu, hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Semoga Pak Yev dan keluarga diberikan kesehatan. Terima kasih. Kita hanya bisa memberikan angka kira-kira di harga berapa ya idealnya masuk di saham ini gitu ya. Kalau waktu, mohon maaf, saya tidak bisa memberikan itu ya. Jadi ini yang perlu dijaga ekspektasinya. Kalau saya adalah price maker, saya adalah dalam tanda kutip yang membentuk harga ya, saya akan kasih tahu sedetail-detailnya, jam, detik, menit, harga, ya saya akan kasih tahu itu. Tapi sayangnya saya ini hanyalah orang biasa sama seperti Anda, hanya bisa memprediksi dan menganalisa. Jadi yang kita berikan adalah rentang harga yang ideal untuk kita beli, kita tinjau dari risknya. Oke, jadi kalau kita melihat dari Elsa ini pertanyaannya mungkin teknikal dan fundamental ya, atau hanya teknikal. Mungkin ini ya, mohon dibahas saham Elsa untuk investasi jangka panjang, kapan waktunya ini. Jadi ini tidak bisa saya jawab, tapi ya saya akan coba lihat fundamentalnya ya. Secara fundamental ini marginnya sangat tipis sekali, seperti halnya ya saham-saham di bisnis ini ya, karena dia bisa dikatakan memiliki kelemahan di situ. Tetapi sekali lagi ya, memang ada sektor dan industri yang tidak bisa membuat margin signifikan. Ya, kita katakan seperti syarat di peer dan peers 5% katakanlah. Ada beberapa industri seperti retail dan sebagainya. Elsa mungkin adalah salah satu yang tidak masuk ke pilihan kami, bukan karena tidak tumbuh, tetapi karena memiliki profitabilitas yang rendah. Sehingga ya, kalau Anda bertanya apakah Elsa ini layak untuk invest secara fundamental, kami akan mengeliminasi saham ini dari pilihan kami. Sekali lagi, bukan karena tidak bisa naik ya, tetapi secara fundamental tidak memenuhi syarat. Ya, sudah kami jelaskan berkali-kali kenapa kok kita minimal 5%, dan kalaupun ada yang di atas 5% pun kita masih tadi melewati step studi komparatif. Kita harus membandingkan dengan yang lainnya. Ya. Gitu. Jadi kita lihat fundamentalnya tidak memenuhi syarat peer dan peers. Lalu bagaimana dengan teknikal? Apakah di harga saat ini, di saat ini bisa beli, waktu di saat ini bisa beli? Kita akan lihat dari sisi risknya terlebih dahulu. Kalau kita lihat secara utuh pergerakan jangka panjang, saham ini sebenarnya berada di pergerakan konsolidasi di rentang yang lebar, 600 resistnya dengan support di 200. Tentunya timing terbaik, bukan waktu ya, timing ketika harga turun di support. Supportnya di angka berapa? Ya tentunya ini tidak bisa didapatkan di hari ini karena harga sahamnya tidak lagi di support, bahkan sudah bergerak di atas EMA 60. Jadi setidak-tidaknya kalau Anda mau beli di waktu dekat dalam jangka pendek ini, mungkin yang sangat masuk akal Anda bisa beli di 380, di bawah 400 sampai dengan 380. Namun itu bukanlah best price atau best timing untuk masuk. Ya. Sekali lagi, itu bukan harga yang bagus untuk masuk. Kenapa begitu? Karena ya itu risknya sudah sangat signifikan. Katakanlah dia turun ke EMA 60 itu 9%. Dan secara historical saham ini sering kali turun ke bawah EMA 60 yang menyebabkan risk Anda akan lebih dari itu, yaitu bisa sampai dengan 27% lebih. Ya.
Kalau Anda trading mungkin ini hal yang berbeda, tetapi invest ini sudah tidak worth it lagi. Trading mungkin hal yang berbeda ya, secara fundamental tidak memenuhi syarat kami, secara teknikal sudah terlalu tinggi untuk dibeli. Ya, kelihatannya sahamnya cuma flat di sini, tapi kalau Anda melihat jangka panjangnya ini sudah tidak berada di support ya. Gitu. Mungkin masih banyak yang lain yang bisa Anda lihat ya. Pak Yev, tolong bahas BBNI, apa sudah bagus buat trading, rencana mau beli. Kemarin kalau nggak salah sudah kita bahas ya, sudah turun di target terdekatnya. Apakah sudah menarik untuk swing trade? Ya, tentunya kita akan mengacu pada teknikal jangka pendek ya. Saat ini sedang rebound. Anda bisa proteksi di 4380 yang artinya risknya itu pastinya sebentar ya, kita akan lihat. Ini supportnya ya, 4400 itu adalah target yang sudah kami pasang beberapa minggu yang lalu sebelum saham ini turun tentunya di channel WA di awal bulan Mei ya. Kemudian saham ini kan awal Mei ya masih di 5 ribuan, kemudian turun ke 4400. Anda belum tahu, silahkan join channel WA kami, link di deskripsi, Anda cari di postingan awal. Nah, apakah ini menarik? Risknya saat ini sekitar mungkin sudah di 5%-an ya. Nah, jadi kalau beli di harga saat ini mungkin relatif ya bisa dikatakan agak tinggi ya untuk BNI ya, karena BNI ini kan big caps, kita tentu saja berekspektasi kenaikannya ini tidak akan sesignifikan saham mid cap ataupun small caps. Kalau Anda mungkin mencari potensi upside di atas 20%, mungkin ini bukan saham pilihan untuk saat ini. Nah, potensi swing ya, kita akan bicara secara teknikal itu ya sekitar 11% dari harga penutupan hari ini dengan risk 5% tadi. Jadi saran saya kalau Anda mau beli mungkin sedikit tunggu turun di 4.550 agar risknya itu lebih besar dengan risk yang lebih kecil lagi di bawah 5%. Oke, seperti itu. Jadi menarik atau tidak kembali ke Anda. Kalau Anda mungkin cari profitnya tidak terlalu signifikan, tidak lebih dari 20% untuk swing, saham ini mungkin termasuk ya, bisa untuk diswingkan. Bahas dampak Starlink terhasap. Nah, ini harus kalau berkonsultasi saya sarankan untuk dibaca dulu sebelum di enter supaya tidak salah ya. Mungkin saya tahu terhadap saham Telkom. Dampak jangka pendeknya, sentimennya tentu saja negatif karena ya kita tahu itu akan membuat investor tentunya mempertimbangkan dengan reputasi pemiliknya ya, kemudian apa saja yang sudah diperbuat ya tentu saja, dan data-data yang sudah kami publikasikan silakan ditonton ya. Sudah saya bahas bagaimana dampaknya di US, di mana di US sudah sejak 2020 mereka beroperasi. Dampaknya ke emiten telco di sana bagaimana sudah saya bahas, itu kurang lebih akan sama, kurang lebih ya, tentu saja kurang lebih akan sama dalam jangka panjang, akan menurunkan profitabilitas. Kenapa begitu? Ya tentu saja Telkom akan lebih menarik ya, harus membuat penawaran yang lebih menarik. Penawaran yang lebih menarik tentu saja akan menekan margin ya. Mereka akan melakukan promosi, mereka akan memangkas ya banyak hal untuk apa? Agar keterjangkauannya itu lebih dilihat menarik oleh ya user atau pelanggan mereka, agar tidak berpindah ke Starlink ini. Ya mungkin Starlink ini mungkin ya bisa dikatakan secara harga mereka bisa melakukan banyak hal ya, karena harganya saat ini memang relatif lebih mahal, namun dengan apa yang diberikan mungkin lebih powerful ya. Sekali lagi kita perlu melihat itu, tetapi gambarannya sudah ada di US. Harga yang terlalu mahal ya akan ya diimbangi dengan fasilitas, kemampuan, dan keuntungan-keuntungan yang lain yang dibutuhkan oleh customer. Tentunya Telkom harus bekerja keras untuk bisa bertahan
mempertahankan kinerja mereka. Pertumbuhan di atas itu mereka harus mengkompensasi apa yang ada di bawah. Ya. Profitabilitasnya yang mungkin pertama akan terlihat turun karena yang seperti Anda tahu kinerja saat ini pun bisa dikatakan juga sudah turun. Ya, Anda cek saja. Sudah kita bahas ya bagaimana dampaknya mereka Starlink di US yang sudah lebih dulu, itu mungkin bisa menjadi perbandingan nantinya. Oh, kira kurang lebih akan seperti itu. Oke. Pak, tolong bahas games berapa harga wajarnya, apakah bagus untuk swing trading? Menurut saya, sekali lagi Anda boleh beda. Menurut saya Anda salah alamat. Harga wajar itu value investing. Swing trading itu bukan value investing. Trading ya jangka pendek. Ya. Anda boleh beda, boleh. Anda mau swing trading pakai valuasi juga boleh-boleh aja. Monggo-monggo aja. Ya. Gitu. Nah, kita akan jawab karena saya tidak menggunakan value investing dalam investing, bahkan apalagi untuk swing trading saya akan bahas untuk teknikalnya aja ya, karena ya nanti kalau kita bahas value investing di sini untuk swing trading saya bisa bisa dibully sama advisor di private trading room gitu ya. Jadi akan saya jawab sesuai dengan pemahaman saya aja ya. Untuk swing saat ini tentu saja ini saham ini sudah swing ya. Berapa besar ini tentu saja risknya sudah besar ya. Kalau Anda mau swing di saham ini harusnya belinya di support ya. Di supportnya ini sudah lewat, bahkan saham ini sudah mencapai target swing terdekatnya, bahkan sudah lebih di atasnya. Kalau misalkan Anda mau swing di saham ini, harga saat ini sudah terlalu tinggi dan mungkin saham ini bisa swingnya berlanjut, namun Anda harus mengorbankan risknya ini sangat sudah besar. Berapa besarnya gitu kan? Ini kalau dia turun ke bawah kembali ke EMA 60 itu sekitar 10%. Sehingga kalau Anda mau beli di harga saat ini, Anda harus proteksi itu di harga 6.425 ya, dan itu kemungkinan besar bisa terjadi saat dia retest. Saran saya, tunggulah dia koreksi, dikasih atau tidak saya tidak tahu. Tunggulah koreksi di harga 6.400 agar nanti Anda proteksinya lebih baik ya. Di EMA 60 itu risknya sekitar 5% ya. Mungkin ini pertanyaannya sudah benar hari Minggu. Sayangnya saya akan bisa jawabnya malam ini ya. Kalau Anda butuh jawaban cepat, konsultasilah dengan advisor kalau Anda jadi member. Dan saya sekali lagi ingatkan, kami tidak menggunakan value investing untuk investasi, apalagi untuk trading. Tentu saja tidak mungkin ya. Tapi kalau Anda mau mempraktekkan harga wajar untuk swing trading, boleh-boleh aja, sah-sah aja selama Anda profit menggunakannya, pakai saja. Anda mau pakai metodologi hitung kancing baju, arah angin, bebas-bebas aja, pakai bintang, pakai ombak dan sebagainya, boleh-boleh aja. Tetapi ya sekali lagi kami akan menjawab sesuai dengan pemahaman kami ya, dan Anda boleh beda, sah-sah aja. Jadi sekali lagi Anda harus mengolah ulang apa yang Anda dapatkan di Hive Talk ini, karena ini informasi mentahan ya. Oke. Mau review fundamental. Nah, ini ya saya paham maksudnya fundamental, tetapi ada baiknya Anda perlu ya menulis dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penting ya. Dalam berkonsultasi, dalam berkomentar ya. Apalagi kalau misalkan memang Anda serius bertanya, ya saya berharap Anda juga serius dalam menyampaikan. Ya, ditulis yang benar. Anda tidak perlu menggunakan pelajaran bahasa Indonesia, tapi ya yang jelas informasinya itu tidak salah tafsir. Itu aja ya. Mohon review fundamental Indi, berapa harga wajarnya? Sekali lagi, saya tidak menggunakan value investing dalam menjalankan investasi di peer dan di peers. Kami hanya menggunakan growth investing dikombinasikan dengan teknikal jangka panjang ya. Ada beberapa upgrade sistem kami ya, Just Info, untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin join peer dan peers di bulan Juli nanti sampai dengan Agustus kita akan melakukan beberapa perubahan di sistem. Jadi kemungkinan itu akan mengimprove sekitar
5 sampai dengan 10% kinerja per tahun. Jadi kalau Anda lihat kinerja peers sama peers itu per tahunnya sekitar 20 sampai dengan 25%, kita berharap dengan improvisasi tersebut kita akan bisa meningkatkan kinerjanya plus minus 5 sampai dengan 10% per tahun, ya. Seperti apa? Tunggu saja nanti update-nya di website kami dan juga di Telegram dan di sosial media, nanti penjelasannya seperti apa. Oke, kembali ke Indi, ya. Harga wajar itu kita tidak pakai terus terang, kita ngomong apa adanya. Tapi kalau kelayakan investasi, marilah kita lihat saat ini, ya. Pertama, dia tidak tumbuh. Ini saya jawab sesuai dengan apa yang saya pakai, ya. Tidak tumbuh, jelas ini turun, ya. Kemudian labanya jeblok. Turun itu mungkin kategorinya 20, 30%, 50%, itu masih dalam kategori turun. Tetapi kalau hampir 100% penurunan itu bisa dikatakan jeblok. Oke. Kemudian secara profitabilitas, ya, Anda lihat jeblok tentu saja, ya. Anda lihat di sini penurunannya ini bahkan hampir menyentuh 0%. Ya, ini di 2020 minus. Kemudian saat Anda mungkin Anda tahu Indika ini adalah holding beberapa punya anak seperti perusahaan-perusahaan batubara, ya. Kemudian saat kemarin peak performance dari saham-saham batubara seperti Anda mungkin tahu PTBA, ITMG, marginnya signifikan, memberikan dividen yang sangat besar, ya. Indika ini hanya memiliki margin 10%. Ya, di 2022 Anda tahu itu peak performance dari perusahaan sektor energi, ya. Jadi saya rasa dengan melihat ini saja kita sudah tahu kalau menggunakan pendekatan kami di peer dan peers, tentu saja banyak pilihan yang lebih menarik. Sebut saja ITMG, sebut saja PTBA, tetapi memang ITMG dan PTBA sekalipun tidak akan kami beli di hari ini, ya. Apalagi Indi, ya. Sekali lagi, ini secara fundamental loh, bukan berarti saya bilang sahamnya tidak bisa naik, ya. Harga sahamnya ini bisa naik, tetapi mungkin kami akan melihat Indi ini lebih ke trading, investasi no, ya, gitu. Mohon maaf saya tidak bisa bahas valuasi karena saya perlu melakukan modeling, dan modeling di sektor batubara energi ini kan cukup rumit, ya. Kita harus mengukur aset di bawah tanahnya, mengukur berapa nilainya dan sebagainya. Itu tidak bisa hanya melihat PE, PBV, ya. Jadi yang dilihat di luar sana valuasi cuma lihat PE, PBV itu menurut kami kurang. Harus meninjau aset-aset yang ada di dalam tanah dan Anda harus bisa menghitung nilainya ke depan. Mengukur berapa produksinya, berapa besar revenue ke depan. Ya, harga sekarang akan merefleksikan berapa banyak revenue-nya di sana. Itu baru valuasi yang benar, ya. Tetapi saya nggak akan bahas itu karena sangat panjang sekali, ya. Karena setiap sektor, setiap industri memiliki cara menghitung valuasi yang berbeda dan kompleks. Tidak bisa dalam forum yang sangat singkat seperti Yaftalk ini, oke? Dan kami pun tidak menggunakannya dalam investasi. Kami dulu pernah sekolah mempelajari hal itu dan membandingkannya. Kenapa kami tidak menggunakan value investing? Karena kami invest di negara berkembang. Kalau kita berinvestasi di sektor batubara, tentu saja kita akan menunggu siklus batubara naik. Kalau kita invest di sektor CPO atau agribisnis, kita akan menunggu harga CPO bullish dulu, ya. Gitu. Tetapi sekali lagi kami tidak menggunakan value investing. Mohon maaf sekali lagi. Oke. Tolong bahas Antam, apa masih bisa turun? Oke. Saya mau averaging down. Ya, averaging down itu juga tergantung dengan harga Anda sekarang berapa dan berapa banyak, ya. Tetapi cuma ditanya apakah masih bisa turun gitu kan? Ya, kita akan coba lihat secara teknikal. Selama tren turun ini masih berjalan, ya Antam ini masih bisa turun, ya. Gitu. Itu di berapakah support terdekat di 1405? Jika ini ditembus, ya, Antam berpotensi turun ke support-support selanjutnya. Supportnya ada di berapa saja? Di 1280 sampai dengan 1160, ya. Dengan catatan, sekali lagi harus dicatat, ya, syaratnya
Tren turun masih berjalan sampai dengan saat ini. Ya, ini tren turunnya, anggap saja ini tren turunnya. Jika tren turun ini dipatahkan, tentu saja kemudian target tersebut belum dicapai, ya ini sudah gagal gitu ya. Itu saja, tetapi sekarang ini masih dalam tren turun. Oke, kita lanjut ya. Kalau prediksi saya blue chip utama masih terus ditekan asing, tapi penurunan ISG dijaga oleh saham-saham ganjel yang sudah mereka siapkan, yaitu TPIA, Aman, Bayan, DSA. Ganjelnya akan berkurang satu, yaitu Brand. Akan kehilangan 800-900 T sampai akhir Juni nanti. Ya, boleh-boleh aja. Bisa-bisa aja ya. Saya no komen ya, karena dia tidak bertanya, beliau hanya menyampaikan argumen ya. Saya boleh-boleh aja gitu. Selamat malam Mbak Yev, izin bertanya. Untuk rekomendasi saham jangka panjang yang bagus dan cocok apa Pak Yev? Sudah dijawab ya. Mohon maaf, kami tidak akan memberikan rekomendasi di F-Talk. Silahkan cari sendiri, lalu bisa dikonsultasikan di sini. Seperti ini ya. Boleh bertanya seperti ini, tetapi mohon maaf kita tidak bisa merekomendasikan di sini. Bukannya pelit, bukan. Ya, Yev ini pelit sekali. Kalau mau rekomendasi harus bayar membership dulu. Bukan seperti itu berpikirnya ya. Ketika kita merekomendasikan itu ada tanggung jawabnya. Ada follow up-nya. Ketika kita merekomendasikan saham A, kita harus menginstruksikan beli sampai dengan jual, lalu melaporkan ke dalam kinerja itu. Ya, kalau Anda tanya, nanti saya laporinnya di laporan yang mana? Gitu loh. Ya. Terus kan juga butuh sumber daya manusia untuk melakukan itu. Ya. Gitu loh. Oke, jadi F-Talk ini sarana untuk berkomunikasi ringan. Anda bertanya, saya jawab. Gitu aja. Saya nggak mau mikir-mikir, wah rekomendasi ini, nggak mau. Karena nanti bisa dianggap punya kepentingan. Kita rekomendasi saham A, wah ini Jeff punya, biar dibeli, padahal dia jualan. Bukan seperti itu ya. Kami tidak ada seperti itu sejak dulu. Hanya menjawab apa yang diminta, hanya membahas apa yang diminta oleh penonton. Bro, MTech. Nah ini seperti ini tidak bisa kami bahas ya, mohon maaf. Jadi perlu seperti ini dulu, berkonsultasi seperti ini dulu, baru saya akan bahas ya. Kalau cuma tanya seperti ini, ya apa maksudnya? Ya, kita kan juga nggak tahu, mohon maaf ya. Kita hanya bisa menganalisa saham, teknikal dan fundamental, tidak bisa menganalisa atau membaca pikiran Anda, apa yang Anda inginkan dari saham MTech gitu loh. Ya toh? Masa gitu aja nggak tahu ya. Jadi tulislah sepanjang-panjang nggak apa-apa. Yang penting memang itu adalah kebutuhan Anda. Memang Anda niat untuk bertanya, niat untuk berkonsultasi, tuliskan di kolom komentar. Gratis, saya akan jawab besok di F-Talk selanjutnya ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi di kolom komentar ataupun yang sudah menonton di F-Talk ini. Kami sangat senang bisa berbagi. Kami sangat senang bisa sharing dengan Bapak Ibu semua, walaupun yang kami sampaikan di sini bukanlah kebenaran yang mutlak. Tentu saja Anda perlu mengolah lagi, menganalisa lagi apa yang kami sampaikan di informasi di F-Talk ini. Itu saja, silahkan isi kembali, dukung kami dengan klik like, dengan subscribe. Selamat malam dan selamat beristirahat.